Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir T, NPM saya 2021-02-0053. Kali ini untuk memenuhi tugas akhir final pengenalan teknologi informasi, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang hardware. Hardware atau yang biasa disebut dengan perangkat keras ialah segala jenis komponen yang ada dalam komputer yang fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Atau lebih singkatnya ialah hardware adalah segala peralatan komputer yang berfungsi untuk proses input, proses dan output. Adapun contoh-contoh hardware di sini yaitu RAM, CPU, VGA, monitor, keyboard, mouse, prosesor, dan masih banyak lainnya. Akan tetapi untuk menunjang kinerja perangkat tersebut, kita harus tetap membutuhkan perangkat lunak atau software agar perintah yang kita berikan dapat berjalan dengan baik. Adapun fungsi hardware di sini yaitu mengolah data dan informasi, menerima output, memberi output, dan menyimpan informasi atau data. Jenis-jenis hardware di sini terbagi menjadi 4, yaitu input device atau perangkat input, process device atau perangkat proses, output device, dan juga storage device. Yang pertama saya akan jelaskan di sini yaitu input device. Input device adalah jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi, dapat berupa gambar, teks, video maupun suara. Adapun contoh perangkat input di sini yaitu keyboard, mouse, dan juga scanner. Fungsi keyboard di sini ialah dapat menginput sebuah teks ke dalam komputer. Fungsi mouse di sini untuk menggerakkan kursor, dan juga fungsi scanner ialah mengubah dokumen soft copy, mengubah dokumen hard copy menjadi soft copy. Yang kedua di sini ialah output device. Output device ialah jenis hardware yang menampilkan hasil dari data maupun informasi yang telah diproses melalui proses device. Adapun contohnya di sini yaitu monitor yang berfungsi untuk menampilkan layar. Yang kedua ada LCD proyektor yang fungsinya sama seperti monitor untuk menampilkan layar. Dan yang ketiga ada printer untuk mencetak sebuah dokumen. Yang ketiga di sini proses device. Jenis hardware ini berfungsi untuk mengolah data atau informasi dan menjalankan proses yang terjadi dalam sistem komputer. Adapun contohnya yaitu CPU, yang kedua VGA, video graphic adapter, dan yang ketiga random access memory. Selanjutnya yaitu storage device atau penyimpanan device, berfungsi untuk menyimpan data atau informasi. Adapun contoh-contohnya yaitu hard disk, flash disk, dan optical disk. Tetapi di sini ada jenis hardware tambahan yaitu peripheral device atau perangkat tambahan, yang contohnya yaitu modem yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, yang di dalamnya termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat ditulis dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai sistem komputer yang tidak jadi. Istilah ini digunakan untuk menonjolkan perbedaannya dengan hardware atau perangkat keras komputer. Dikatakan sebagai perangkat lunak, maka sifatnya pun berbeda dengan perangkat keras, yang dimana hardware ialah perangkat nyata yang dapat dilihat secara langsung dan dapat dirasakan secara kasat mata. Namun berbeda dengan software, ialah perangkat yang tidak dapat dilihat secara langsung dan dirasakan, namun dapat dijalankan dan dioperasikan. Perangkat lunak di sini dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer, kemudian
dikompilasi menggunakan aplikasi kompilator, sehingga kodenya dapat dibaca oleh komputer atau hardware. Selanjutnya fungsi software. Fungsi software di sini ialah untuk memproses data atau instruksi atau perintah hingga mendapatkan hasil atau menjalankan sebuah perintah tertentu. Fungsi software juga bisa sebagai sarana penghubung antara brainware atau user dengan hardware atau perangkat keras. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perangkat lunak. Jenis-jenis perangkat lunak di sini yang pertama yaitu software application. Software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk menjalankan sebuah instruksi yang diberikan pengguna. Adapun contohnya yaitu seperti Microsoft Word, Winamp, dan Go Player. Yang kedua yaitu software development tool. Software development tool adalah salah satu jenis perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mendebug, maintain, dan mengembangkan perangkat lunak lain seperti contohnya Pascal. Yang ketiga ialah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan dasar-dasar sistem operasi serta menjalankan program-program pengolah kata yang dapat memudahkan pengguna dalam kegiatan mereka. Adapun contoh-contohnya seperti Windows, Linux, macOS, iOS, dan Android. Sistem operasi ini adalah jenis yang paling penting dalam perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sistem operasi, pengguna tidak akan bisa menjalankan perangkat lunak lain pada komputer mereka. Yang keempat ialah device driver. Device driver di sini dapat dikatakan sebagai penghubung antar perangkat-perangkat keras dan komputer. Seperti barcode scanner dihubungkan dengan aplikasi database-nya yang seperti biasa digunakan di Indomaret atau Alfamart. Yang kelima di sini yaitu perangkat menetap atau firmware. Firmware adalah istilah yang mengacu pada perangkat lunak yang disimpan di dalam ROM dan tidak seperti RAM. ROM tidak dapat berubah meski tidak dialiri listrik. Seperti contoh ROM BIOS. Yang keenam ada free software. Free software adalah perangkat lunak yang mengacu kepada software yang bebas untuk digunakan, dipelajari, dimodifikasi, serta disalin dengan atau tanpa modifikasi, atau dengan beberapa ketentuan yang memastikan kebebasan serupa dapat dirasakan oleh pengguna selanjutnya. Contohnya VLC. Yang ketujuh ada open source software. Open source software adalah perangkat lunak yang dimana kode sumbernya terbuka dan dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Yang kedelapan ada perangkat lunak uji coba. Perangkat lunak uji coba adalah perangkat lunak berpemilik yang disediakan untuk pengguna tanpa membayar serta uji coba dan dengan keterbatasan dari fungsi, ketersediaan, dan kenyamanan. Yang kesembilan adalah perangkat lunak berbahaya atau malware. Perangkat lunak berbahaya adalah perangkat lunak yang dibuat untuk merusak atau menyusup ke sistem komputer atau jejaring komputer tanpa izin dari pemilik sah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat internet di dunia. Internet pertama kali dibentuk pada tahun 1969 oleh proyek lembaga ARPA dengan nama ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dengan tujuan awal dibentuknya ARPANET adalah keperluan militer agar data tidak tersentralisasi. Istilah internet mulai digunakan pada tahun 1982 dengan total 1000 komputer yang terhubung. Semakin tahun, semakin banyak komputer yang terhubung, hingga pada tahun 1986 diciptakan sistem yang mempunyai fungsi menyeragamkan
pemberian nama domain yang dikenal dengan Domain Name System atau DNS. Hingga pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan World Wide Web atau WWW yang bisa digunakan publik untuk mencari situs website. Dari tahun ke tahun, perkembangan teknologi atau internet semakin pesat. Tidak hanya situs website yang semakin banyak, tetapi aplikasi digital juga semakin banyak dan memudahkan aktivitas digital kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada tanggal 24 Juni tahun 1988, yang dimana pada tanggal tersebut, menurut catatan Huis, Arin, dan Apnik, UINet Lab atau 192.41.206/24, protokol pertama Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Indonesia pertama kali merasakan internet pada tahun 1992 oleh beberapa orang yang terdaftar di Paguyuban Network. Pada tahun 1994 berdiri Indonet sebagai ISP komersial pertama di Indonesia. Beberapa ISP pun muncul seperti Pratnet pada tahun 1995, Wasantara Network pada tahun 1996, Indosatnet pada tahun 1996, dan juga Telkomnet pada tahun 1998. Maraknya penggunaan internet di Indonesia didukung oleh merebaknya warnet pada tahun 1996, memudahkan bagi warga yang tidak mempunyai perangkat komputer untuk menyewa perangkat komputer dan fasilitas internet dengan biaya per jam pada tahun itu. Oke, karena saya sudah menjelaskan mengenai sejarah singkat internet di dunia dan juga di Indonesia, maka kali ini saya akan menjelaskan definisi internet menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut O'Brien, internet adalah jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dalam penggunaannya diharapkan dapat menguntungkan manfaat atau dampak positif bagi dunia pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Yang kedua yaitu menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan lagi di dalamnya. Konsep ini maksudnya yaitu jika sebuah jaringan komputer atau lokal dapat terhubung dengan jaringan yang lainnya. Yang ketiga menurut Surwono, internet adalah sekumpulan jaringan yang berskala global dan di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Selanjutnya saya akan memberitahu apa saja sih perangkat keras yang kita butuhkan untuk terhubung dengan internet. Yang pertama yaitu modem, dan yang kedua ada Ethernet, dan yang ketiga ada hub atau switch, yang keempat ada router. Fasilitas-fasilitas apa saja yang bisa kita dapat di internet? Yang pertama ada FTP, yang kedua email atau electronic mail, dan yang ketiga ada World Wide Web, ada search engine juga, dan masih banyak yang lainnya. Jenis-jenis jaringan ada 4, yaitu 1 local area network. Local area network di sini yaitu jaringan yang skalanya cukup kecil, mencakup seperti satu area gedung maupun sekolah. Dan yang kedua ada metropolitan area network yang biasa disingkat dengan MAN. MAN ialah sebuah jaringan yang berskala lebih besar dari LAN, mencakup antar wilayah dalam satu provinsi. Dan yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang berskala cukup luas, lebih besar daripada MAN, mencakup antar negara maupun benua. Dan yang keempat adalah internet. Internet adalah sebuah jaringan berskala seluruh dunia. Internet terbentuk karena adanya sekumpulan WAN
yang terhubung. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan pendapat saya mengenai manfaat dari penggunaan internet. Yang pertama yaitu ladang mencari informasi. Dengan adanya internet, kita lebih mudah mencari informasi atau berita-berita yang beredar di internet. Tetapi yang ada di internet tidak selamanya benar. Bisa dengan berita palsu dan berita asli. Makanya kita harus memfilter tempat kita mencari berita tersebut. Yang kedua, manfaat dari internet yaitu sebagai sarana komunikasi. Dengan adanya internet, kita bisa lebih gampang terhubung satu sama lain. Seperti salah satu aplikasi untuk komunikasi yaitu WhatsApp, adapun Instagram, jaring media sosial, Telegram, dan masih banyak lainnya. Dan yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Ya, di internet tidak luput dengan adanya game online. Dan adanya game online, para mahasiswa seperti kita bisa refreshing dengan bermain game online tersebut. Tapi walaupun seperti itu, banyak dampak negatif juga dengan penggunaan internet, seperti situs-situs yang tidak harusnya kita buka bisa diakses dengan adanya internet. Dan juga banyak iklan-iklan dewasa yang terpapar di website-website yang kita buka. Dan juga maraknya penipuan online di unit cache. Unit cache adalah rumah yang berbentuk kotak yang berfungsi sebagai pelindung komponen-komponen komputer agar terhindar dari kerusakan. Adapun komponen-komponen yang terdapat di dalam unit cache, yang pertama yaitu motherboard atau MOBO, yaitu papan sirkuit internal untuk komponen-komponen komputer yang dipasangkan dan dihubungkan satu sama lain. Yang kedua ada prosesor. Prosesor ialah perangkat yang sebagai otak dari komputer tersebut, karena segala perintah akan diproses terlebih dahulu melalui prosesor. Adapun yang ketiga yaitu kipas prosesor. Perangkat ini berfungsi untuk menjaga suhu prosesor agar tetap stabil dan dingin. Yang keempat ada RAM atau Random Access Memory. Perangkat ini untuk menyimpan data secara sementara yang diproses di CPU. Yang kelima ada hard disk. Komponen ini untuk menyimpan data. Dan yang keenam ada CD atau DVD-ROM. Perangkat ini untuk menulis serta membaca kepingan CD atau DVD. Yang ketujuh ada Video Graphic Adapter Card atau VGA card. Perangkat ini untuk pengolahan grafis sebelum ditampilkan di monitor. Yang ketujuh ada Sound Adapter. Perangkat ini sebagai pengolahan audio. Dan yang kedelapan ada Power Supply. Perangkat ini untuk membagi catu daya antar komponen-komponen. Fungsi prosesor secara umum adalah mengolah perintah yang masuk, kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu tombol perintah. Tetapi itu hanya sebuah fungsi umum dari prosesor. Masih banyak fungsi-fungsi lain dari prosesor sendiri, yaitu satu, untuk memastikan komputer bisa berjalan dengan baik. Kedua, menjalankan proses informasi pada komputer. Yang ketiga, memberikan perintah pada tiap komponen-komponen komputer. Yang keempat, meningkatkan performa komputer. Yang kelima, menunjang kegiatan spesifik komputer. Yang keenam, mengolah perhitungan algoritma. Yang ketujuh yaitu menjaga stabilitas komponen komputer. Dan yang terakhir yaitu mendukung kebutuhan spesifik komputer. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi-materi yang saya jelaskan tadi, mengenai hardware, perangkat input, output, proses, peripheral device, software, bahkan unit cache, dan juga sejarah internet.
Semoga teman-teman yang menonton video saya bisa memahami materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Saya Muhammad Hadir Teh, izin pamit undur.